Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina kama allafa Allahu baina qulubil muhajirin wal ansar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Quran surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 77. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada malam hari ini kita masih sehat walafiat. Sejak bangun pagi sampai detik ini sudah banyak kegiatan yang kita lakukan. Amin. Bahkan kita mampu mengalahkan kesibukan kita. Kita sengaja datang ke masjid ini dalam rangka niat dan motivasi yang sama, yakni melaksanakan sholat fardu maghrib berjamaah dan diikuti nanti insyaallah sholat isyanya. Salawat salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan antara kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pengajian kita pada malam hari ini dengan judul sujud puncak kedekatan seorang hamba dengan Allah. Itu judulnya, sujud puncak kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai dasar pengajian kita, surat Al-Hajj tadi ayat 77. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, wasjudu dan sujudlah kamu, wa'budu rabbakum dan sembahlah Tuhan kamu, waf'alul khair dan lakukanlah, berbuatlah kebaikan, la'allakum tuflihun, agar kamu mendapat kemenangan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Berdasarkan ayat ini ada perintah yang mesti kita lakukan. Pertama, yang dipanggil itu adalah orang-orang beriman. Yang mau ruku itu adalah orang beriman. Yang mau sujud adalah orang beriman. Tidak semua orang Islam itu beriman, tapi setiap orang beriman pasti Islam. Tidak semua orang Islam itu berpuasa, tapi setiap orang beriman pasti berpuasa. Karena yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Apa panggilan Allah kepada kita? Pertama, rukuklah kamu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Maka Allah sebut di sana, apa kata Allah? Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kamu beserta orang-orang yang rukuk. Perintah
perintah sholat 5 waktu sehari semalam adalah dari Allah, sementara sunnah Nabi adalah diperintahkan untuk sholat berjamaah. Rukuklah kamu beserta orang yang rukuk, artinya sholat berjamaah. Rasulullah menyampaikan, apa kata Rasulullah? Sholatul jamaah afdalun min sholatil fardhi bi 27 derajat. Sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian dengan perbedaan 27 derajat. Maka ibu bapak yang dimuliakan Allah, kita fokus untuk rukuk tadi berjamaah. Maka Rasulullah menjelaskan bagaimana tata cara sholat berjamaah. Apa kata Rasulullah? Innama ja'ala al-imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbir wa la tukabbir hatta yukabbir. Sesungguhnya imam itu dijadikan sebagai ikutan. Apabila dia takbir, takbirlah kamu. Jangan kamu takbir sebelum dia takbir. Apabila dia sujud, sujudlah kamu. Jangan kamu sujud sebelum dia sujud. Maka ternyata kondisi dalam berjamaah itu makmumnya ada 4. 5 posisi ibu nanti, bapak ibu. Ketika kita berjamaah tadi, posisi makmum ada 4 dari imamnya. 1, makmum mendahului imam. Imam belum takbir, dia sudah takbir. Imam belum sujud, dia sudah sujud. Imam belum i'tidal, dia sudah i'tidal. Maka ini adalah tidak dapat nilai salat berjamaah. Maka dalam hadis lain ditukar kepalanya dari kepala imam. Tidak boleh mendahului imam. Itu bukti kalau melihat jamaah yang pembangkang, tidak mau diatur, sudah nampak dari salat berjamaah. Kita imam sawu sufufakum fa idza tasbihatas sufuf min tamam salat. Rapatkan dan luruskan saf, karena itu adalah kesempurnaan salat. Dan kecewaan dari imam, maka dia tidak mau rapat. Itu yang pertama, pembangkang. Yang kedua, makmum bersamaan dengan imam. Dia tengok imam bersamaan, sama-sama. Enggak, itu adalah makruh hukumnya. Yang ketiga, makmum membelakangi talambik daripada imam. Imam lah sujud, dia masih berdiri sampai tak pernah ketemu. Itu membelakangi juga, melambik-lambikan dari imam. Permasalahannya apakah imamnya capek atau makmumnya lambik atau pasangan juga. Itu tidak. Makanya makruh hukumnya. Yang benar itu adalah mengikuti, mengikuti perbuatan imam. Maka sebutkan tadi innama ja'ala al-imamu liyutamma bihi. Fa idza kabbara fakabbir. Takbir dulu dia, baru kita takbir. Kecil imam. Maka takbir itu ada 2 dalam fikihnya tadi. Pertama, takbiratul ihram. Kalau kita sudah mengucapkan itu, tidak ada ucapan yang lain, tidak boleh berbicara, menghormati ihram. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu rukun yang pertama, rukun dalam sholat. Yang kedua, takbir intiqal, takbir perpindahan antara rukun yang satu dengan rukun yang lain. Maka kita lihat selesai dulu imam bacanya Allahu Akbar R, baru kita makmum A. Maka itu gunanya imam tetap. Imam tetap itu yang sudah ditunjuk, itu gunanya untuk memberikan kenyamanan, ketenangan kepada makmum. Kalau ikut imamnya, lapik kok. Kalau imamnya capek kok. Tapi datang seseorang ditunjuk jadi imam, tidak tahu karakternya Pak. Rusak tidak jamaah? Rusak. 5 rusaknya, aku capek, sehingga semuanya susah. Artinya tidak sesuai dengan keinginan. Ada yang lambat, bahkan ada yang salah. Sedikit-sedikit ayat dalam Al-Quran yang paling pendek itu adalah surat Al-Kautsar. Ketika jarang imam, pasti selesai. Tidak pernah dihafal diulang lagi. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Buka-buka. Fasholli li rabbika wanhar. Inna a'taina. Dan 3 kali budak-budak. Imam baru, tidak ada imam lain. Terpaksa maju ke muka. Kecil orang belakang,
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sedikit-sedikit ayat itu payah orang menghafalnya. Kalau jarang, maka itu gunanya imam tetap. Padahal bacaannya sedikit, no. Sambungannya adalah inna syani'aka huwal abtar. Karena dipanjangkan tadi inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna apa ya? Langsung balik a'tainaka. Jadi bisa saja kalau jarang dibaca, maka itu gunanya imam tetap. Maka bagi kita makmum warka'u ma'arraki'in, rukuklah kamu beserta orang yang rukuk itu adalah yang benar adalah mengikuti perbuatan imam. Sami'allahu liman hamidah. Selesai dahnya dulu ya, baru kita berdiri. Allahu akbar. Selesai R-nya dulu dia, baru kita A. Tengoklah nanti Pak. Kan ada CCTV itu. Saya tidak mengikuti perintah imam kau, amada apa kau? Tak bisa dia atur apa-apa. Kecil imam rapatkan sab, tumit, bagi tikar, ujung tak jurus. Karena itu cara melihat. Perlu ilmu. Afdalul ilmu hal, wa afdalul amal hifzul hal. Itu dulu harus sampai di pesantren juga, di kitab Ta'limul Muta'allim. Sampai ini tidak lupa pun, karena penting. Ada di situ dibuatkan afdalul ilmul hal wa afdalul amal hifzul hal. Sebaik-baik ilmu itu adalah ilmu kondisi, ilmu situasi. Kalau kondisinya ini bersolat berjamaah, carilah ilmu solat berjamaah. Jangan peduli jawab soal. Maka perlu ada bimbingan, ada ilmunya. Itu yang pertama, warka'u atau urka'u. Yang kedua, wasjudu, dan bersujudlah kamu. Ibu, kita ketahui bersama bahwa anggota sujud dalam ibadah sholat itu ada 7. Muka, 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki. Nah, itu anggota sujudnya. Masalahnya kita lihat jemaah, pada dulu ibu bapak, ada yang muka, mana yang muka? Nah, termasuk ini muka. Inilah yang muka. Kalau kecuali yang muka itu yang apa? Yang tidak ditumbuhi rambut, ya Pak. Kalau ditumbuhi rambut, anak mau Pak, monyet, ya kan? Tapi rata-rata kalau banyak bangga itu beda. Tapi rata-rata kita muka itu tidak ditumbuhi rambut. Muka itu yang muka. Taruh juga paku sampai telinga sampai ke dagu. Itulah yang muka. Faksilu wujuhakum, basuhlah wujud wajah kamu itu. Itu yang pertama. Ini dibawakan sujud. Kepala ini sangat terhormat, ya Pak. Kalau tidak ada kepala tidak dihormati orang, Pak. Tapi hati nama kepala semua dihormati orang. Kepala dinas, kepala sekolah, kepala suku, pokoknya kepala. Tidak ada kepala, Pak. Tidak ada penghormatan. Jadi dihormati orang. Hormat. Maka muka ini, setinggi-tinggi pangkat jabatan kehormatan, maka itulah jadi bawa sujud, maka dia tawadhu, rendah. Maka oleh karena itu jidat ini perlu lengket kepada tempat sujud. Ini kabarnya dah mulai corona Pak ya. Nah, ada mengejar bab masker banyak. Terserah. Yang jelas dalam sujud itu idealnya sempurnanya adalah jidat bertemu dengan ini. Akhirnya lewat rahasia tikar Jawa Haji. Jadi tunggu dulu bertugas lewat rahasia. Kuda kadang mau sujud ada lengket saya putih-putih segala macam kasihan. Maka ada ibu-ibu yang bawa, ada bapak yang bawa sajadah. Maka setidaknya jidat ini adalah dengan hidup tadi kita baca. Tapi kita lihat jemaah, ada jemaah cara sholat mereka pria. Ikolah yang sujud. Sehingga kalau di kampung itu jadi kotor hitam tu kan itu Pak. Yang hitam, yang putih, yang mah, yang hijau yang apa? Bukan kepala bukan. Ikonya Pak. Oleh karena itu perlu diperhatikan. Kalau orang-orang awak kan hidungnya besek-besek Pak. Nah, ketika mau sujud dicari dulu hidung kau basuh, ada digosok-gosok. Tapi kalau orang bule, orang Timur Tengah hidungnya macam-macam, tinggal melatih. Kalau awak mesti kedua-duanya. Muncul masalah itu kan sempurnanya. Sekarang ada yang sholat dalam keadaan di tempat di kursi Pak ya. Kalau tempat kursi itu tidak bisa dia sujud dengan sempurna. Ibu bapak yang mulia Allah, wasjudu, sujud tadi itu adalah merupakan ya ketaatan kita kepada Allah.
hanya iblis yang tidak mau sujud. Dalam surat Al-Baqarah ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami mengatakan kepada malaikat-malaikat, "Usjudu li Adam," sujudlah kamu kepada Nabi Adam. Fasajadu, mereka semuanya sujud. Illa iblis, kecuali iblis tidak mau sujud. Aba wastakbar, dia enggan, tidak mau dia bersujud dan sombong. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk dalam orang-orang kafir. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, maka dalam bersujud itu adalah menandakan kening kita dekat dengan tikar tanpa batas. Oleh karenanya seberat apapun isi kepala, ini baru isi kepala bapak, banyak masalah, banyak kepala bapak, sehingga cara baru bawa pun, ya cara baru bawa, saya ini tepuk-tepuk saya lihat pak, ini watak pak. Kalau baru dua, ambil aja tepuk. Ya pak, kalau ditanya apa gini, banyak. Seki balok. Karena uduknya mah kok pak. Coba kalau uduknya itu diurut ke belakang, seger, ambil ke muka, hilang seki ke balok. Bawa lagi ke sujud. Tadi di situ uduk lagi urut ke balok, ada para juga tukang urut pak. Seki segetek kok ada masalah banyak itu lain persoalan. Tapi kalau segetek urut, tarik belakang, maju lagi ke depan, sehingga terasa diurut. Lalu bawa lagi. Ketika sujud, lamakan sujudnya. Karena tadi sujud adalah kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya. Maka ibu bapak, berapapun kita dekatnya dengan teman akrab, itu curhat cerita sama dia, tapi bapak ibu, rata-rata hari ini adalah teman yang membunuh, yang menyusup adalah teman dekat. Ya bu, teman dekat sendiri. Bahkan istrinya lah polisi itu pak, polisi itu keluar itu sudah mati ya pak. Oleh karena itu orang dekat kita yang menyusul. Kalau ada masalah jangan adukan kepada teman. Kepada siapa diadukan? Sang Khalik. Sujud perbanyak. Bagaimanapun strategi mereka, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jadi adukan semua permasalahan kepada Allah. Allah yang jamin. Hafal oleh kita. Inna ma'al usri yusra, satu buah kesulitan Allah berikan 10 jalan keluar. Maka kalau ada masalah kita, perbanyaklah sujudnya, adukanlah kepada Allah, maka terasa dekat. Sekarang kan tidak, orang malas mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan yang terbaru lagunya dipelesetkan coba. Jadi yang tadi pagi yaitu di Bayakumbuh. Di Bayakumbuh yang dipelesetkan lagu kalau tidak jadi jodohnya dan paksa Tuhan. Itu ada terangan bang. Dan paksa Tuhan. Padahal itu bukan dek kuasa Tuhan. Dipelesetkan. Heboh sebuah organisasi. Ada apa Sumatera Barat ini ABS SPK? Ada bahasa syarat bahasa kita punya Tuhan. Tapi itu katanya dan paksa Tuhan. Wah, bahaya juga. Yang paksa Tuhan. Padahal bukan itu. Dek kuasa Tuhan kan itu dipelesaikan. Kita orang Minang punya Tuhan, bukan anti Tuhan. Tapi disinilah iman kita hari ini kita lihat semakin hari semakin menipis. Maka sekali lagi cara menghadapinya adalah perbanyaklah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, dalam ibadah yang kita lakukan hari ini hari Jumat Pak ya, maka sujud itu yang kita lakukan macamnya ada 4. Sujud yang kita lakukan itu macamnya ada 4. 1, sebagai rukun sholat sujud biasa. Sujud dalam 1 rakaat itu berapa kali? 2. Kalau sehari semalam minimal berapa kali sujud? 34. 2 kali 17. 34. Sujud sholatnya seperti biasa. Anggota sujudnya yang kita sebut yang itu tadi. Tapi ada saya lihat Pak, sujudnya sujud kayak wow, iya wow Pak. Pak sujud wow Pak. Tangan
namanya sikunya yang laki-laki ya, sikunya merdeka, apa itu? Menunggu tulang, menunggu tulang wow, bantu orang lalu. Jadi diangkat sikunya kalau yang laki-laki, bukan seperti wow. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, yang pertama sujud yang kita lakukan dalam sholat termasuk rukun sholat. Kalau ingin berlama-lama dengan Allah, mengadu kepadanya, berbanyaklah doa di akhir sujud. Akhir sujud setiap sholat. Kalau jadi imam tidak bisa, ya. Kalau lamun aku kecuriga kawan belakang, wah imam kau dia bangkit dari sujud. Nah, kondisikan kan banyak nama-nama sholat lain selain sholat wajib yang berjamaah. Tapi kalau untuk berjamaah itu tentu dikondisikan oleh imam. Ya, kalau lamun ada sujud, berpikir orang kawan, kalau kawan itu belakang. Jadi karena itu perbanyak lamakan sujudnya, perbanyak doa, bermohon kepada Allah di situ. Itu sujud dalam keadaan sholat. Karena hari ini adalah hari Jumat pagi tadi, di tempat kita melaksanakan sujud tilawah, ya Pak? Iya ada sujud tilawah. Kini masjid musola yang mencari hari itu petugas itu adalah hafal surat sajadah. Ya setidaknya surat sajadah. Nah, itu adalah sunnah Rasul, bukan yang wajib. Tapi perlu juga dipahamkan jamaah itu bukan wajib. Begonya sempat kalau yang tidak sujud tilawah awak, tidak baca sajadah, tidak sah sholat subuh setiap Jumat itu pula katanya. Itu hukumnya adalah sunnah. Maka ketika itu sujud kita, wahum la yastakbirun. Ada yang mengatakan bahwa karena ini sudah perpindahan rukun tadi itu, lalu dia takbir, Allahu Akbar, sujud orang. Sujud takbir Pak? Takbir. Ya. Pernah takbir pernah tidak Ustaz? Karena dua pendapat Pak. Kalau dalilnya yang punya takbir tadi itu, ada dalilnya takbir itu setelah wahum la yastakbirun, Allahu Akbar. Dalilnya adalah takbir intikal tadi, perpindahan, supaya jamaah tahu itulah pindah. Tetapi ada yang tidak mengucapkan takbir karena memahami ayat wahum la yastakbirun. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Karena kharru sujjada, mereka tersungkur. Kalau tersungkur itu kan tak mengizi apa-apa dah, kecuali tersungkur. Maka tidak ada ucapan apa-apa, langsung wa hum la yastakbirun. Ya, jadi itu dua pendapat. Jadi silakan pilih mana. Pendapat yang kuat, Ustaz? Pendapat yang kuat kira-kira? Pendapat yang kuat kalau aku mengamalkan di situ yang tidak wahum la yastakbirun. Saya tidak punya takbir. Itu Pak Ahmad. Karena itu kan dalilnya seperti yang tadi, kecuali tadi ada dalam sholat wahum la yastakbirun. Maka bacaannya setiap masjid saya lihat ada. Sini tidak ada. Lafal. Oh, Ada apa buka? alhamdulillah. Tidak salah dulu yang lama ada sih Pak. Dan lama, bangunan lama. Tapi datanglah hafalnya jemaah. Maka Quran itu dihilangkan di tambah yang lain. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Panjang bacaan sujud biasa bisa dikatakan. Itu yang panjangnya karena sudah hafal, mana yang hafal mana adalah sujud biasa. Sujud biasa itu yang apa? Apa itu? Sujud biasa itu yang apa? Oh, tidak bisa hafal si Allah dulu. Sujud bacaan tilawah tidak bisa, sujud bacaan biasa tidak bisa. Mana bisa? Allah. Udah boleh. Salah. Jadi tidak ada bare-bare, cuma kesempurnaan seperti tadi kita melihat yang sempurna. Itu bacaan sujud tilawah. Yang ketiga namanya adalah sujud sahwi. Sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan karena kelupaan rukunnya ataupun bilangan rakaatnya. Nah, kadang-kadang kan sembahyang kalau berjamaah, okelah imam yang bertanggung jawab rakaat. Kalau lupa, yang berdosa. Tapi kalau seorang di rumah, jadi ada cucu, enek kau sholat apa ya? Lagi mau rakaat, kalau itu salam lain. Rupanya lupa. Kalau kita lupa bilangan sholat dalam rakaat, dalam sedang sholat, rakaatnya lupa berapa bilangannya? 3 atau 4? 4 atau 3? Kan biasa Pak. Kalau sudah sendirian di rumah, karena banyaknya pikir
ambil bilangan yang terkecil. Kalau muncul keraguan 3 atau 4 berarti masih 3. Gitu ya. Kalau 4 atau 5 ambil 4. Nah, untuk menyempurnakan itu, kalau ingatnya keraguannya itu sebelum salam, lakukanlah sujud sahwi sebelum salam. 2 kali sujud sahwi. Bacaan sujud sahwinya Subhana man la yanamu wa la yasku. Iya, itu. Atau ada baca di bulan ini. Subhana man la yanamu wa la yasku. Mudah-mudahan tidak pernah disiko lupa Pak. Karena tidak hafal mungkin karena tidak pernah lupa. Allah Allah itu tadi paling kuat ya. Allah ya. Jadi Subhana man la yanamu wa la yasku. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak pula lupa. Nah, itu yang ketiga macamnya. Bisa saja yang tiga-tiga ini terjadi dalam hal sholat berjamaah atau sholat sendirian di hari Jumat tadi, ya kan? Hari Jumat tadi bisa pertama sujud 2 kali, ya oke tadi. Yang kedua sujud tilawah, iya. Yang ketiga lupur ke imam, bisa saja, ya kan? Jadi ketiga-tiganya. Yang keempat adalah disebut dengan sujud syukur. Sujud syukur. Jadi sujud syukur itu karena bersyukur kepada Allah. Namun Allah Akbar tidak ada sama sholat itu. Langsung kalau kita dapat, kan biasa itu Pak, kalau saya lihat pemain sepak bola menang mereka gol, apa yang terjadi? Sujud syukur di lapangan, ya kan? Langsung mereka sujud syukur, berterima kasih kepada Allah atas kemenangan itu. Seperti itu juga Pak. Maka kita lakukanlah yang bisa yang 4 itu dengan sujud syukur, sujud sahwi atau sujud tilawah dan sujud biasa. Maka perbanyaklah sujud kita. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, sujud yang kita lakukan itu adalah menambah dalam menurut penelitian Pak yang fenomena hari ini. Apa yang terjadi fenomena hari ini Pak? Fenomena hari ini adalah termasuk mengurangi kekhusyukan dalam sholat. Sedang kita berkhutbah Pak, ada enggak orang main HP waktu berkhutbah? Ada Pak? Ada, dia datang main HP dulu di belakang. Apa? Bahkan bawa foto Pak. Ada kecil kawanku, bos sedang khutbah, bawa foto di foto. Bahkan hati pun pakai HP. Ya, jadi mengurangi. Apalagi dalam keadaan menurut penelitian benar atau tidaknya yang candu main HP, megang HP-nya, kecuali yang tidak ada HP, kecuali dia candu. Yang candu main HP itu adalah minimal Ustaz 98 kali sehari megang HP, melihat HP itu. Yang candu kecuali yang tidak candu. Kalau candu namanya HP itu beda. Minimal satu orang itu menengok HP 96 kali sehari semalam. Karena pentingnya. Itu. Lebih betul ya. Lebih betul ya. Jadi menurut penelitian benar tidaknya orang 96 kali. Maka dia pasti terbawa dalam keadaan sujud. Bukan dilamakan sujud Pak, katakanlah langsung HP. Bahkan sholat pun jadi imam ada tak dengan HP? Dah hafal lah yang kebanyakan HP. Ada di Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Lupa ya kalau buka HP. Dah salah saya membaca ayat. Maksud aku. Ada ya Pak dalam sholatnya. Sehingga memang hari ini luar biasa pengaruhnya. 96 kali melihat dalam saya bagi yang candunya. Sehingga mengurangi dalam keadaan khusyuk. Ketika dia sholat hari ini lupa dia. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, maka salah satu kekurangan kekhusyukan kita adalah termasuk membawa seperti HP ini sudah mulai. Bagi yang candu, bagi yang tidak itu tidak masalah begitu. Lalu hari ini adalah generasi kita. Generasi kita untuk ke masjid bersujud, alhamdulillah program dari pemerintah wali kota Padang. Apa programnya Pak? Smart. Ada juga Pak? Smart Surau. Ada Pak? Jadi tinggal awalnya meresponnya. Smart Surau patutnya itu adalah karena dan salah kepanjangan daripada sholat berjamaah. Itu pemerintah sudah bikin program bulan. Tapi bila jamaah warga masyarakat tidak menerimanya, inilah yang terjadi Pak.
paksaan lagi. Kalau sudah dipaksa, kita di masjid menampung Pak. Jadi ada Pak di sini ada program Semasura atau anak SMP. Ya memang dari sekolah gimana? Ada Pak, ini beritanya. Oke, kita sifatnya menampung. Tapi kalau kita saja yang berkuar-kuar Pak, berapapun kita panggil mereka, kalau tidak ada dukungan dari pemerintah, dari sekolah, orang tua tidak akan bisa Pak. Nah, bisanya kita lihat baru pesantren Ramadan itu bisa ramai. Nah, kini mudah-mudahan ke depan makin ramai hendaknya masjid musola kita. Untuk apa? Karena generasi kita hari ini adalah ya apa yang kita lihat, generasi gadget tadi yang kita sampaikan Pak. Asal itu main HP dulu. Oleh karena itu kita ajak remaja kita, anak kita untuk meramaikan, memakmurkan masjid kita ini untuk bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini apa yang kita lihat, banyak orang lagi yang tidak, yang jauh. Bila sudah jauh dari Allah, apa yang terjadi? Semuanya adalah yang terjadi nafsu yang bergerak, yang mengedepankan dirinya, dan itulah terjadi banyak kriminal. Tanggal 1 kemarin, 1 Oktober di tempat kita, ya di Air Tawar, saya tinggal di Air Tawar di Perumnas, ya jam 1.00.30, jam setengah 1, tertangkap di kos-kosan laki-laki. Ini tak laki-laki yang rumah kondusi itu yang datang ke rumah laki-laki. Mahasiswa UNP dan mahasiswa Sumatera. Viral itu Pak. Tengoklah kalau Nabi Jaya ikut Info Minang. Di Info Minang itu saya lihat. Itu dapat situ ibu RT nya, kenapa ini? Padahal di tempat kita. Ternyata ya itulah yang terjadi hari ini. Mau datang dia ke rumah, ya orang-orang dulu itu dalam promosinya sama Bung Hatta dengan WNP mahasiswa. Yang lebih sadis lagi Pak, tadi pagi di tempat seberang lagi di RW yang berbeda. Apa yang terjadi Pak? Seorang mahasiswa melahirkan di kosnya. Itu heboh ibu kos. Di mana kamu lakukan ini di tempat saya? Oh enggak Pak, enggak Bu. Saya dengan pacar saya dulu di kampung supaya berbuah. Nah, mulai ya Pak, terpaksa ibu kos, enggak ada lakinya. Mulai ya dibawalah ke bidan untuk melahirkan hari tadi. Itu yang terjadi hari ini. Alhamdulillah. Sepertinya apa yang terjadi hari ini memang kita mesti ekstra hati-hati dan mengajak keluarga kita memperbanyak seperti sujud tadi. Kenapa perlu sujud yang Bapak Ibu? Karena menurut penelitian kesehatan ternyata 14 abad yang lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Sujud yang kita lakukan itu banyak manfaatnya. Ibu Bapak, kalau di sini sering umpamanya cuci darah, ya. Kalau yang sering cuci darah itu apa yang terpikir oleh kita? Aku tidak lama mulai biasanya cuci darah itu tidak lama Pak ya. Pun keluar itu keajaiban. Paling sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Sekali cuci darah itu adalah berapa biaya Bu? 1 juta. Kalau kini dulu 800, kini 1 juta. Bila cuci darah setiap hari seminggu sudah berapa uang cuci darah? Maka ada cuci darah yang dilakukan secara gratis menurut penelitian 14 abad yang lalu. Apa dia? Lamakan sujudnya. Jadi darah itu akan kencang terasa ke otak, ya akan memperlancar darah, cuci darah. Juga jantung itu nanti akan semakin sehat. Dan juga obat stres. Obat stres itu sakit kepala. Kalau cuma sakit-sakit dikit Pak, sakit dikit tekan saja kepala dan itu lamakan sujudnya, rasakan dia akan merasa hilang sedikit. Tapi jangan berbeda Pak, ada juga yang bawa sajadah ke masjid dan batu kecil. Ada batunya. Ketika mau sholat, ini sajadah ditaruh di bawah sajadah itu batunya. Lalu digosok-gosok ke yang gosok-gosok kapalnya. Ada alirannya malah aliran Syiah. Jadi dalam surat Al-Fajr ayat 29 itu min atharis sujud, bekas-bekas sujud itu bukan karena kanyang yang hitam Pak. Ya kan? Nah, jadi kanyang hitam itu ternyata ada juga yang menilainya digosok-gosok, bukan digosok-gosok. Oleh karena itu lamakan sujud, karena itu ada dampak ketenangan bagi kita dan juga menghilangkan stres, menghilangkan sakit kepala dan cuci darah. Itu manfaat secara ilmiah tadi. Dan mudah-mudahan tadi ya dapat kita amalkan. Maka perlu pertama kita rubah dalam hidup ini. Pertama, tingkatkan kualitas sujud kita. Semakin dekat kita dengan Allah, semakin banyak masalah, maka dekatkanlah kepada Allah dengan melaksanakan
curhatlah kepada Allah. Allah yang lebih tahu untuk kehidupan kita. Bacakanlah tidak doa-doa di dalam sujud itu. Apa yang kita inginkan? Kalau orang lain kita curhat, pasti dia akan memberikan jalan yang salah. Teman hari ini yang menyusul kita dari belakang. Jangan pernah berlaku baik betul, karena dia nanti bisa sajalah dia yang membunuh kita dari belakang. Dengan sujud ini, semoga mendapat ketenangan bagi kita untuk dalam kehidupan sehari-hari dengan memperbanyak sujud. Karena tugas kita berikutnya adalah wa'budu rabbakum. Sembahlah Tuhan. Maka tugas kita, tugas manusia diciptakan, tugas manusia dilihat dari segi penciptaan ada dua. Pertama sebagai hamba. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak menciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah. Jadi tugas kita wa'budu rabbakum. Lalu yang terakhir adalah waf'alul khair. Ya, lakukanlah, perbuatlah hal-hal kebajikan dalam hidup ini. Maka sering kita sampaikan, orang mukmin yang baik itu adalah ketika dia bangun tidur, yang terfikir baginya adalah kebaikan apa yang harus saya lakukan hari ini. Bila ini yang terfikir oleh kita, pasti dia akan melakukan kebaikan-kebaikan. Dia akan meningkatkan kebaikan yang dia lakukan. Maka kata Allah, la'allakum tuflihun, agar kamu sekalian beruntung. Semoga kita dapat keuntungan itu dengan memperbanyak rukuk beserta orang yang rukuk salat berjamaah dan memperbanyak sujud. Di samping itu beribadah kepada Allah sebagai tugas pokok kita dan juga melakukan kebajikan-kebajikan dalam hidup ini. Itulah uraian dari surat Al-Hajj ayat yang ke-77. Bila ada pertanyaan atau diskusi yang mau kita lakukan, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Iya Pak. Manusia yang sujud itu ada sama Jibril. Ya Pak. Manusia yang sujud itu sama Jibril juga. Iya. Sama juga. Sama. Karena mereka tidak mau sujud. Nah, sujud itu adalah sampaikan tadi, ya memang bukti tawadhu kita, bukan congkak. Ya kadang-kadang banyak kesombongan hari ini Bapak. Sombongnya kok karena jabatan, harta, kekayaan, bahkan di media sosial lah yang dia gunakan, Pak. Ya, kesombongan jabatannya itu. Maka ketika dia tawadhu, dia sujud, maka pasti dia akan sombong terhadap apa yang dia miliki. Karena yang memiliki sombong dan takabur enggan itu adalah sifatnya iblis. Nah, silakan. Berkaitan tentang sujud tadi. Sujud lama tadi, pertama sujud kan? Iya. Dilakukan dalam sholat berjamaah atau sholat sunnah sendiri? Dilakukan sholat berjamaah. Ya maksudnya contohnya kami jadi imam kan? Ya. Dilakukan berjamaah sedang imam. Ya. Atau dilakukan pada saat yang lain Sendiri. Situasional kondisinya. Ya. Tapi kalau menjadi imam, jangan mula-mula banyak doa dan anak dibaca imam. Bisa saja lama itu orang curiga di belakang karena tak biasa. Tapi kalau apa supaya tak timbul fitnah tadi itu dan timbul bertanya-tanya, dibanyakkan sholat sunnah. Karena ini kebutuhan kita berbincang-bincang, berdialog, curhat, menyampaikan segala isi hati kondisi kita. Tapi kalau kalian mana, ya Allah, ini dan kau acara ya Allah, panjang doanya. Ini cerita curhatkan adalah. Jadi selaku imam, tak usah ada mana-mana kondisi saja gitu. Sesuai dengan kebutuhan imam. Itu kemudian ketika sujud kan kita berdoa, dianjurkan banyak berdoa. Ya. Boleh nak berbahasa Indonesia doa? Oh ya, jadi kalau diucapkan tak bisa jawab, tak ucapkan tentulah merubah bacaan sholat tadi. Pun kalau ingin dengan berdoa dengan bahasa Indonesia dalam hati saja. Allahu ya'lamu sirra. Allah mengetahui yang dalam hati. Curhat saja. Tapi kalau dibaca lebih ketenangan di kawan, kiranya kau baca kumah aja kan. Abang ayo tahu orang rahasia kawan. Curhat saja dengan hati. Itu pertama. Oke, Bapak Ibu, bila mungkin karena waktu juga, makasih atas perhatiannya, mudah-mudahan manfaat. Sekali lagi, mari kita pertahankan menjadi orang yang senang memperbanyak sujud kita kepada Allah. Apapun masalah kita, jangan ajukan kepada manusia, ajukan kepada Allah dalam memperbanyak sujud. Semoga sujud kita itu berikan bekas kehidupan dunia dan akhirat bagi kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 175.
Dengan handphone-handphonenya. Dah setting Pak Man. Ya, Pak Man ni ya, Pak Herman. Ha. Pak Haji Herman. Masuk Pak Haji Herman. Allah Akbar.